Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arda. Saya Alvarikus. Saya Arwinde. Kami dari SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci. Pada final Ki Hajar STEP tahun 2022 ini, kami memilih tema pencemaran lingkungan dengan judul sabun antibakteri dari limbah dapur. Isu lingkungan dan perubahan iklim kini masih menjadi sorotan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 21,88 juta ton sampah pada tahun 2021. Penyumbang sampah terbesar dari rumah tangga sebanyak 42,23%. Sudah selayaknya kita selaku generasi muda mempunyai andil dalam mengatasi permasalahan lingkungan ini. Untuk itu, kami pada final Ki Hajar STEM tahun ini memilih tema tentang pencemaran lingkungan. Desain proses pembuatan sabun antibakteri dari limbah dapur. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Agar tahap identifikasi masalah di lingkungan lebih real, kami melakukan survei tentang pengolahan limbah dapur di lingkungan yang dekat dengan sekolah kami. Kami membagikan 50 buah kuesioner kepada responden. Dalam hal ini yang jadi sasaran kami adalah ibu rumah tangga. Setelah kuesioner diisi responden, kemudian kami menganalisis dan menghitung persentase jawaban dari responden. Dari jawaban responden, kami dapatkan bahwa dua jenis limbah dapur yang paling banyak dihasilkan adalah jelantah serta sisa kulit buah dan sayur, yaitu 80%. Sebanyak 88% responden membuang jelantah ke saluran air. Dan yang menarik, 98% dari responden belum pernah mendaur ulang minyak jelantah menjadi produk lain. Desain proses yang kedua adalah pengembangan alternatif penyelesaian masalah. Di sini kami memprioritaskan pada dua hal, yaitu limbah dapur yang paling banyak dihasilkan di rumah tangga, dan yang kedua adalah daur ulang limbah dapur yang dapat dimanfaatkan langsung oleh ibu rumah tangga. Sehingga dari limbah dapur jenis plastik, jelantah, kulit buah atau sayur, maka kami memprioritaskan untuk mendaur ulang limbah dapur jenis jelantah terlebih dahulu. Desain proses yang ketiga adalah menentukan alternatif solusi masalah. Untuk menentukan alternatif solusi dari permasalahan limbah dapur, kami berdiskusi, mencari literatur dan membuat desain produk yang memanfaatkan jelantah sebagai bahan dasarnya. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk membuat sabun antibakteri dari limbah dapur. Pada desain proses yang keempat adalah pembuatan produk sabun antibakteri dari limbah dapur. Tahapan pembuatan sabun dari limbah dapur adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah penjernihan jelantah sebelum digunakan untuk bahan dasar utama pembuatan sabun. Jelantah harus dijernihkan terlebih dahulu dengan menggunakan serai. Kami memilih serai karena serai mudah didapat, harganya murah, dan mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga sangat bagus untuk mengurangi radikal bebas yang ada pada jelantah. Ciri jelantah yang sudah banyak mengandung radikal bebas adalah berwarna kehitaman dan berbau tengi atau tidak sedap. 3 batang serai dimemarkan dan dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang berisi jelantah 400 gram. Biarkan terendam selama 24 jam. Setelah 24 jam kemudian disaring, kami menggunakan alat penyaring sederhana dari botol bekas yang dilapisi tisu makanan sebagai penyaring. Setelah disaring, inilah hasil minyak jelantah hasil penyaringan. Jadi lebih jernih kan? Dan wangi serai loh, sobat geng Ki Hajar. Adapun bahan yang dipakai dalam pembuatan sabun ini adalah 120 gram minyak jelantah yang sudah dijernihkan, 26 gram kalium hidroksida atau KOH, air 660 gram. Sebagai bahan tambahan adalah garam 4 gram, pewangi, dan pewarna secukupnya. Bahan-bahan kimia ini murah harganya dan mudah didapat di toko bahan kimia maupun di marketplace. Cara pembuatannya adalah campurkan KOH dengan air sebanyak 8 sendok makan, kemudian aduk hingga larut. Hati-hati ya, karena campuran air dan KOH menghasilkan reaksi sedikit letupan dan panas. Untuk itu, jangan lupa pakai pelindung ya. Selanjutnya, campurkan larutan KOH tadi dengan minyak jelantah, kemudian aduk rata. Agar prosesnya lebih cepat, kami gunakan mixer untuk mengaduknya. Aduk terus hingga konsistensinya mengental seperti ini.
Pengadukan ini membutuhkan waktu 30-40 menit menggunakan mixer. Ini disebut sabun setengah jadi. Setelah itu didihkan air sebanyak 660 gram, kemudian pelan-pelan campurkan dengan bahan sabun setengah jadi tadi. Aduk pelan-pelan dengan spatula hingga larut sempurna. Hati-hati karena ini menggunakan air panas. Kemudian masukkan bahan-bahan tambahan seperti pewarna, pewangi, dan garam. Kemudian aduk hingga larut. Nah, ini sabun dari bahan limbah dapur sudah jadi ya. Lalu kita masukkan ke botol agar mudah ketika menggunakannya. Setelah berhasil membuat produk sabun dari limbah dapur, sekarang tibalah saatnya melakukan pengujian produk sabun yang kami hasilkan. Uji yang kami lakukan adalah uji mikrobiologi. Caranya sangat sederhana seperti berikut. Pertama, kami siapkan 3 buah cawan Petri yang sudah disterilkan. Kemudian, tuangkan nutrien agar cair ke dalam cawan, tutup dan biarkan mengeras. Kemudian, kami bertiga melakukan uji coba dengan 3 perlakuan, yaitu 1. Mencuci tangan tanpa sabun, 2. Mencuci tangan dengan sabun dari limbah dapur, 3. Mencuci tangan dengan sabun produk pabrik. Kemudian, oleskan tangan ke dalam cawan Petri yang sudah berisi media agar untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, inkubasi di suhu ruang selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, terlihat bahwa pertumbuhan bakteri di media agar yang mencuci tangan tanpa sabun tumbuh lebih dari 200 koloni bakteri dan mencuci tangan dengan sabun dari jelantah tumbuh 52 koloni bakteri. Sedangkan mencuci tangan dengan sabun buatan pabrik jauh lebih efektif, hanya tumbuh 27 koloni bakteri. Dengan hasil pengujian tadi, kami merasa belum puas dan berusaha untuk mencari solusi bagaimana agar sabun buatan kami sama efektifnya dengan sabun buatan pabrik. Kami mencari literatur lagi dan kami menemukan bahwa sabun buatan pabrik rata-rata menambahkan zat kimia antibakteri yang sangat efektif menekan pertumbuhan bakteri. Setelah berdiskusi dan minta masukan dari guru pembimbing, kami memutuskan untuk memperbaiki formula produk kami dengan menambahkan antibakteri alami, yaitu ekoenzim. Pembuatan ekoenzim sangat mudah, hanya membutuhkan gula merah, limbah dapur seperti kulit sayur dan buah, serta air dengan perbandingan 1:3:10. Kemudian, difermentasi selama 3 bulan dan dipisahkan cairan ekoenzim dari ampasnya dengan cara menggunakan selang seperti ini. Setelah uji coba dan menemukan kekurangan produk, maka langkah kami selanjutnya adalah memperbaiki formula produk. Kami akan mengulangi lagi tahapan membuat sabun dari minyak jelantah, dan langkah terakhir kami tambahkan cairan ekoenzim sebanyak 20% dari jumlah air. Nah, inilah produk yang sudah kami perbaiki desain formulanya, yaitu sabun antibakteri dari limbah dapur. Langkah selanjutnya adalah menguji kembali produk kami dengan uji mikrobiologi. Dan hasilnya adalah pertumbuhan bakteri pada perlakuan mencuci tangan dengan sabun dari limbah dapur hampir sama dengan mencuci tangan menggunakan sabun buatan pabrik. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ekoenzim berhasil meningkatkan kualitas dari sabun buatan kami, yaitu bisa menekan pertumbuhan bakteri seperti sabun buatan pabrik. Hal ini dikarenakan salah satu kandungan ekoenzim adalah asam asetat yang dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri. Melalui tahapan desain proses yang kami lalui, kami menyimpulkan bahwa kami berhasil membuat sebuah produk sabun antibakteri dari limbah dapur. Produk sabun kami bisa memberi solusi pada permasalahan 3 bidang sekaligus, yaitu yang pertama, bidang kesehatan, di mana dengan menggunakan jelantah untuk bahan sabun, maka masyarakat bisa mengurangi konsumsi jelantah yang berbahaya bagi kesehatan. Dan produk sabunnya itu sendiri dapat meningkatkan kebersihan di keluarga. Kedua, di bidang lingkungan, dengan menggunakan limbah dapur seperti jelantah dan sampah organik dari dapur, maka akan mengurangi pencemaran lingkungan. Ketiga, di bidang ekonomi, tentunya jika ibu rumah tangga bisa membuat sabun sendiri akan lebih menghemat pengeluaran rutin keluarga.
di mana pembuatan sabun dari limbah dapur ini untuk 1 liternya tidak lebih dari Rp5.000. Hemat bukan sahabat Genji Ajar. Kami pun mensosialisasikan produk sabun ini ke masyarakat sekitar dan mereka sangat antusias merasakan langsung manfaat dari produk kami. Demikianlah pemaparan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Green.